untuk menambah fokusnya gitu di hadapan Allah itu Pak Ustadz, seperti apa Pak Ustadz? Terima Ya, kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa mengikhtiarkan yang pertama dengan berdoa, minta dikhusyukkan. Karena hati kita itu bukan kita yang menggenggam, yang mengatur, tapi Allah. Hati dan pikiran kita itu benar-benar 100% dikendalikan oleh Allah. Makanya Rasul pun ketika berdoa, wala takilni ila nafsi torfatan ainin abada. Beliau berdoa, ya Allah jangan serahkan urusan kepadaku walaupun cuma sedetik. Apalagi sejam ya, sedetik aja. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngatur. Yang mengatur, yang membolak-balik hati itu mutlak Allah. Untuk konsultasi, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Ya Allah, tolong jangan serahkan urusan kepadaku. Aku mah nggak bisa. Walaupun cuma sedetik, walaupun cuma sekejap mata, aku nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang bisa khusyuk, jangan pede, jangan GR. Itu Allah yang bantu. Itu Allah yang tolong. Nah, berarti sekarang, berarti kita nggak punya kekuatan, nggak punya la haula wala quwata illa billah. Berarti fokus sekarang nolkan diri, kosongkan diri, kita mah tidak ada, kita diadakan. Kita nggak bisa, kita dibisakan. Ya Allah, tolong, hamba mohon, pengen khusyuk dalam sholat. Karuniakanlah kehusuan. Minta terus. Amin. Insya Allah, Allah akan beri. Kenapa? Karena sesuatu yang baik tentu Allah tidak akan menyanyikannya ya. Gitu. Nah, Allah wa antum mungkin bil ijabah. Ketika berdoa harus dengan keyakinan pasti diijabah. Jangan sampai ada pikiran dijabah nggak ya? Itu jangan hilangkan. Pasti. Walaupun ada omongan dari pikiran, dari hati ya, terbesit, abaikan. Pasti. Nah, yang kedua, dirutinkan doanya. Jadi bukan sekali, dirutinkan. Terus diusahakan ikhtiar untuk memahami apa yang kita baca. Misalkan Allahu Akbar. Kita mendalami kalimat tersebut. Allah Maha Besar. Allah besar dalam zat, besar dalam keagungan, besar dalam kekuatan, besar dalam segala hal. Sehingga semua masalah yang kita bawa sebelum sholat itu hilang. Itu pergi menjauh, bahkan tertumpuk, tertindas oleh kebesaran Allah. Seolah-olah nggak ada masalah. Walaupun masalahnya menurut kita gede banget, ketika datang sholat, kenapa orang bisa tenang? Tenang aja. Padahal hutangnya miliaran. Padahal masalahnya banyak. Ancaman di mana-mana. Dari mana-mana ancaman. Tapi ketika sholat kok hilang? Ya iya. Kenapa? Karena yang tadi banyak itu seperti ibarat debu yang dibagi jutaan, yang berhadapan dengan yang maha besar. Jadi nggak ada yang besar bagi Allah, nggak ada yang besar. Semuanya maha kecil. Semuanya kecil, bahkan semuanya nggak ada. Akhirnya ketika kita memahami Allahu Akbar, Allah maha besar, pling, hilang semua masalah. Nggak ada. Amin. Kita Amin. tapi kan, amin, benar. Itu yakini. Dengan kita sibuk ke sana, dengan kita sibuk memahami yang kita baca, insya Allah otak secara memori, secara ilmu neuroscience itu tidak punya waktu untuk memikirkan yang lain. Sok coba sekarang, abang fokus kepada omongan saya, tapi di sisi lain fokus kepada suara TV di luar. Nggak bisa. Iya. Jadi otak kita itu terbatas, tidak bisa memikirkan di waktu yang bersamaan secara fokus, nggak bisa. Akan terbagi gitu. Makanya orang yang fokus kepada zat kekuasaan Allah, insya Allah dia akan mulai melalaikan perkara dunia. Dia tidak simak. Meskipun ada orang yang ngomong di samping sholat kita ngomong nih, ada suara mobil lewat, motor lewat, kedengaran tapi nggak tahu, nggak nyimak gitu. Kedengaran tapi nggak tahu. Tadi ngomongin apa sih mereka? Tadi suara motor apa ya? Nggak tahu. Itu hebatnya ketika kita fokus dalam satu kalimat yang kita baca. Misalkan, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Wah, itu apalagi. Allah tuh maha besar, kabir, gede banget. Gede banget. Dalam kekuasaannya. Tapi hutang saya miliaran, ya Allah. Allah itu punya kekayaan yang tidak pernah bisa dihitung, saking banyaknya, tidak ada batasnya. Kekayaan Allah. Sekarang di mata Bill Gates saja uang ratusan juta, miliar itu kan debu di mata Bill Gates, di mata Steve Jobs, di mata Elon Musk, ya enggak? Receh itu mah. Itu di mata manusia loh.
Betul. Bagaimana dengan di mata Allah yang punya kekayaannya tak terhingga, tak terkira, tak bisa dinilai, nggak bisa dihitung. Betul, Pak Ustadz. Bayang nggak? Sehingga kita akan lahir jiwa apa ya, pede bahwa saya punya Tuhan yang besar kok, maka ya tekanan seberat apapun, hutang sebanyak pun hilang dengan izin Allah.